Seandainya kita ingin mengetahui sejarah di suatu daerah, maka kita harus mengetahui peninggalan sejarah yang ada di daerah tersebut. Begitu pula jika kita ingin mengetahui sejarah peradaban manusia yang ada di tanah Pasundan, maka kita pun harus mengetahui peninggalan-peninggalan yang ditemukan di tanah Pasundan itu sendiri. Karena peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan di suatu daerah merupakan saksi bisu yang dapat mengungkap sebuah kehidupan peradaban manusia di masa lalu. Adapun peninggalan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu peninggalan dari penghuni di tempat itu tersebut, yang dinamakan fosil, serta peninggalan dari hasil cipta karyanya, yang dinamakan artefak. Karena kedua hal inilah yang dapat menguatkan sebuah peradaban masa lalu yang terjadi di daerah tersebut. Dan ternyata di tanah Pasundan banyak sekali ditemukan kedua jenis peninggalan tersebut. Baik itu peninggalan berupa fosil kerangka manusia purba, ataupun artefak-artefak sisa dari peradaban kehidupan manusia Sunda di masa lalu. Baik peninggalan di zaman prasejarah, ataupun peninggalan di zaman sejarah. Begitu pula peninggalan yang ditemukan di tanah Pasundan bermacam-macam pula usianya. Ada peninggalan yang ditemukan usianya sudah mencapai ribuan tahun. Ada pula peninggalan yang ditemukan usianya ratusan tahun. Adapun peninggalan yang paling tertua, yaitu situs Megalitikum Gunung Padang. Diperkirakan usia dari situs Megalitikum Gunung Padang tersebut sampai 4.000 tahun. Atau peninggalan dari peradaban manusia Sunda 2000 tahun sebelum Masehi. Sementara peninggalan yang ditemukan di tanah Pasundan yang paling termuda, yakni sisa peninggalan dari peradaban manusia Sunda di zaman Kerajaan Sumedang Larang, yaitu di abad 17, atau tahun 1700 Masehi. Dengan ini semua dapat dipastikan bahwa peradaban kehidupan manusia Sunda sudah mencapai 3.700 tahun. Yang dimana usia sebuah peradaban kehidupan manusia tersebut amatlah panjang. Adapun periode-periode zaman dari peradaban manusia Sunda itu sendiri, yang pertama yaitu dimulai di zaman kekuasaan dinasti Shang, yaitu dari abad 1800 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi. Yang dimana sisa dari peninggalan peradaban dinasti Shang tersebut, antara lain yakni prasasti Batu Kukumbung yang berada di pinggir pantai selatan. Tepatnya sekarang berada di daerah Cianjur Selatan. Serta situs Megalitikum yang tertimbun di dasar situs Gunung Padang. Kemudian periode kedua yakni di zaman kekuasaan dinasti Agung, yaitu dari abad 1400 sebelum Masehi sampai dengan 950 sebelum Masehi. Adapun sisa dari peninggalannya antara lain yaitu situs Gunung Padang, situs Cibalai Tenjo Laya Bogor, serta situs Cipari Kuningan. Kemudian periode yang ketiga yaitu di zaman dinasti Nyai Baka, yaitu di abad 950 sebelum Masehi sampai dengan 850 sebelum Masehi.
Adapun sisa dari peninggalannya antara lain yaitu fosil kerangka manusia purba di Goa Pawon, Bandung Barat, serta situs batu peti Sangkuriang di Purwakarta. Setelah itu peradaban manusia Sunda kosong kekuasaan selama 500 tahun. Dikarenakan tanah Pasundan luluh lantah diterjang banjir besar. Atau orang-orang sekarang menyebutnya banjir Atlantis. Dilanjutkan kembali peradaban kehidupan manusia Sunda ke periode keempat, yakni zaman Kerajaan Salaka Nagara Parahyangan, yaitu abad 350 sebelum Masehi sampai dengan abad 100 sebelum Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain yaitu situs Megalitikum Punden Berundak Cibeduk Citorek Lebak. Dilanjutkan kembali peradaban kehidupan manusia Sunda periode kelima yaitu zaman kepemimpinan Salaka Nagara Dharma, yakni dari abad 100 sebelum Masehi sampai dengan tahun 200 Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain yakni situs Megalitikum Cihanjuang. Berlanjut ke periode yang keenam yaitu zaman Kerajaan Tarumanagara, yaitu dari tahun 200 Masehi sampai dengan tahun 600 Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain Candi Jiwa di Karawang, serta situs batu tulis Ciarutan Bogor. Kemudian berlanjut ke periode ketujuh, yaitu zaman Kerajaan Galuh, yakni dari tahun 600 Masehi sampai dengan 700 Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain yakni Prasasti Galuh serta Prasasti Mandiwunga. Kemudian berlanjut ke periode yang ke-8 zaman Kerajaan Sundapura, yaitu dari tahun 600 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain Prasasti Pasir Datar serta Prasasti Hulu Dayah. Berlanjut ke periode yang ke-9, yakni zaman Kerajaan Pakuan Pajajaran, yaitu dari tahun 1000 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Adapun sisa peninggalannya antara lain Candi Cangkuang. Dan periode terakhir peradaban kehidupan manusia di tanah Pasundan yakni di zaman Kerajaan Sumedang Larang, yaitu dari tahun 1600 Masehi sampai dengan 1700 Masehi. Adapun sisa dari peninggalannya antara lain yaitu Mahkota Binokasi. Demikianlah perjalanan panjang peradaban kehidupan manusia Sunda dari zaman prasejarah sampai dengan zaman sejarah.